langsung beta pun kawan satu ju lompat. Lalu beta ikut. Nah, waktu lompat itu beta sementara pakai sendal, beta buka sendal baik-baik. Sedih sekali karena itu katong sumati itu. Itu sumati. Di dalam otak. Di dalam otak itu sumati. Di saat itu terganggu dengan gelombang tinggi, terganggu dengan teriakan orang ini. Gelombang berapa ini, Kakak? Ya, gelombang itu katong beta seperti dari sini dengan Om Boban bisa baku lihat. Karena satu gulungan datang dia palang beta. Giliran beta turun satu gulungan sudah palang. Jadi beta sudah bisa lihat itu. Jadi apalagi kalau sampai 5-6 meter itu ternyata katong itu banyak yang baku ikut tapi sudah ada yang baku lihat. Jadi beta berdoa, beta bilang, Tuhan, beta cuma berenang sekuat ini. Lebih daripada itu Tuhan yang tarik beta. Beta merasa, kok pohon-pohon semakin jelas. Tiba-tiba gelombang angkat naik, kok bisa dapat lihat bibir pantai. Salam Kakak Joel. Shalom, shalom. Salam halek. Salam halek. Pertama beta mengucapkan turut prihatin dan berbelasungkawa atas kejadian terbakarnya kapal motor penyeberangan Cantika Express 77 dengan rute pelayaran Kupang Kalabahi Alor. Kiranya keluarga besar korban yang meninggal dan yang hilang diberi kekuatan oleh Tuhan Yesus. Kakak Joel Salema salah satu penumpang yang selamat. Kakak, kabar kemana kakak? Puji Tuhan sudah kembali normal dari rasa trauma yang kurang lebih hampir 1 minggu setelah kejadian itu. Dirawat kakak? Kakak Joel dirawat? Sudah dirawat karena soalnya ada rasa sakit apa-apa setelah kejadian itu ya. Dari psikolog dong ada ini, ada pendampingan psikologis atau apa? juga. Ya. Kakak Joel terima kasih sudah mau berbagi cerita di Om Boban Channel Kakak Joel. Kakak Joel bisa diceritakan kronologis awal dari Kakak Joel berangkat dari Kupang dan sampai di tengah laut dan terjadi kebakaran kapal motor penyeberangan Cantika Express 77. Jadi mungkin beta cerita dari awal persiapan. Pertama itu ketong ada punya kegerakan ini yang sementara ini ketong buka di kurang lebih ada 21 kota dan kota yang ke-22 itu Alor. Dan rencananya itu kegiatannya 2 hari Selasa dengan Rabu. Kegiatan apa? Kegiatan untuk memberikan motivasi, inspirasi pada pelajar mahasiswa. Jadi kami sudah tetapkan waktunya dan waktunya jatuh di tanggal 25-26 Oktober kemarin, Selasa Rabu itu. Jadi tim yang lain ini mereka dengan pesawat hari Selasa pagi sampai di sana siang, sorenya baru mulai kegiatan. Jadi saya yang istilahnya duluan ke sana untuk kumpul teman-teman di sana biar bisa mempersiapkan diri untuk ikut acara. Jadi waktu itu beta duluan. Hari Minggu beta pergi ke Wesau lihat kebun dan juga pelayanan. Jam 11 malam beta pulang, pagi-pagi menyimpan pakaian mau berangkat. Karena kapal berangkatnya jam 11, jadi jam 9 itu biasanya mereka sudah buka tiket. Jadi sambil lipat-lipat pakaian taruh di tas, cek-cek dompet, ternyata dompet lupa di Wesau, di kebun. Dan itu jauh sekali. Jadi sebenarnya sudah ada beberapa tanda itu. Dan beta kebiasaan, mungkin kebanyakan laki-laki yang orang-orang kerja itu pagi itu kalau belum kerja susah untuk makan. Tapi pagi itu juga seperti beta didorong untuk makan kenyang memang. Makan kenyang memang. Dan waktu beta sebentar lipat pakaian itu, ya orang bilang
bukan orang pi kota besar saya yang bisa bagaya, orang pi kampung kembali, orang pulang kampung juga bisa bagaya. Jadi beta sudah pakai sepatu, pakai celana jeans, pakai baju, dan ini salah satu baju yang beta pakai. Baju ini dikasih oleh beta punya mentor ini. Beta punya mentor ini bilang, baju ini lu pakai nanti di Alor. Beta bilang, sonde, beta pakai di atas kapal. Ini yang waktu kejadian. Ini iya, baju ini yang waktu kejadian. Iya. Jadi waktu beta sampai di pantai itu karena mereka langsung buka. Jadi kemudian beta lihat video itu beta sonde pakai baju. Jadi beta pakai ini baju. Beta mau langkah keluar dari pintu mau jalan sudah. Tiba-tiba beta tergerak untuk lu pakai sandal dengan celana pendek sah. Sudah beta simpan. Beta kembali ambil celana pendek yang sudah simpan di dalam tas ini. Beta tukar. Beta pakai celana pendek dengan sandal yang ya mau dibilang belum cuci juga, tapi karena waktu jalan sudah. Beta pergi ketemu dengan teman-teman yang beta ada minta tolong dong untuk antar beta ke pelabuhan. Jadi waktu sampai di pelabuhan kebetulan ada saudara juga yang titip bawang. Jadi beta sudah beli tiket, beta masuk duluan, bawang belum masuk karena mereka masih istilahnya full, mereka punya gerobak dulu baru mereka angkat masuk satu kali. Jadi beta sampai di sana langsung masuk di dalam kapal itu AC-nya masih dingin. AC-nya masih dingin? Masih dingin. Tapi beli tiket nih? Beta beli tiket. Masuk manifest lah? Iya, tapi kemudian itu kan katanya, kan ada tiga orang yang jual tiket, masing-masing punya komputer. Ternyata dua itu istilahnya tidak tersambung dengan jaringan. Sampai masuk dalam sistem. Jadi, saya beli di yang tidak sambung dengan jaringan dalam sistem ini. Waktu beta masuk, beta berpikir, kan bawang belum datang, beta jangan sampai nanti sonde diantar di kapal. Jadi beta keluar sambil menunggu bawang. Beta nih perhatikan ini kapal baik-baik. Mulai dari belakang kapal sampai depan kapal. Dia punya tinggi. Ini orang nih ide pertama dia untuk mendesain kapal bentuk begini itu idenya dari mana. Jadi beta nih perhatikan kapal ini baik-baik dari depan sampai belakang. Detail nih, dia pun detail panjang dong. Iya, beta perhatikan baik-baik. Kok larinya cepat sekali, lebarnya juga sempat beta perhatikan semua. Kemudian beta lihat ke belakang, ternyata beta pun bawang sudah ada dong, sudah bawa datang. Dan itu sudah mau jam 11. Lalu dong kasih naik bawang, beta rasa sudah aman, beta bayar kasih dong, beta langsung masuk sudah. Ternyata masuk itu AC sudah berfungsi lagi ya, sudah panas. Panas, ruangan panas. Ruangan panas. Jadi karena tertutup very cepat, tertutup di dalam semua. Jadi beta perhatikan, puji Tuhan ya, beta dapat tiket itu nomor 2 dari depan. Yang pintu keluar nanti itu. Pas dekat pintu keluar? Pintu keluar. Jadi karena kursi 3, karena ada tiga kursi ya, 2 kursi di sini, ada lorong untuk orang jalan maju keluar masuk. Habis itu 3 kursi di tengah, kemudian 2 kursi di samping. Jadi 7 kursi. Nah beta duduk di tengah dan 2 kursi di samping beta ini kosong. Jadi beta ambil 3 kursi itu sambil tidur tapi merasa seperti tidak menikmati perjalanan. Padahal acaranya seru, acaranya ditunggu-tunggu tapi dalam perjalanan itu sangat tidak menikmati. Ini naiknya jam berapa ya kakak? Beta naik itu berangkat. Kalau naik di kapal itu belum jam 10:30 juga. Siang. Siang, belum jam 10:30. Berangkatnya waktu itu karena masih itu bolak-balik servis AC, akhirnya mundur beberapa menit, kurang lebih 5 menit. AC belum jadi, jam berangkat harus berangkat. Jadi soalnya ada pilihan, mau jadi mau soalnya berangkat sambil mereka sempat, kalau beta perhatikan itu kalau soalnya salah itu sambil berangkat perbaiki. Yang teknis ini mereka masih bolak-balik perbaiki. Mereka bolak-balik dek bawah, dek atas. Apalagi orang di VVIP itu mereka tuntut harus menikmati fasilitasi. Nah, dalam perjalanan kurang lebih hampir 2 jam. 2 jam. Jadi kurang lebih 2 jam itu beta sudah tertidur tapi sonde sono istilahnya. Tidur ayam begitu. Iya. Sampai di sana tiba-tiba goncangan kapal yang tidak seperti gelombang tinggi, tidak seperti biasanya. Ternyata rupanya kapal itu sudah terbakar tapi semua yang ada di dalam itu ketahuinya itu setelah goncangan itu. Goncangan. Tiba-tiba mungkin mesinnya satu sudah tidak berfungsi sehingga kecepatannya menurun langsung dengan posisi gelombang yang tinggi dan arus. Di situ dia langsung dapat guncangan dan tiba-tiba kapal itu oleng yang ya lumayan keras dan terasa sekali. Yang di bawah saja terasa, apalagi yang di atas. Ini seingat kakak jam berapa nih? Mau jam 1. Mau jam 1? Iya, mau jam 1 siang? Iya, mau jam 1 siang. Dan itu puncak-puncak gelombang itu. Jadi tiba-tiba beta lihat karena di depan pintu masuk itu masih ada jeda palang, tapi ada transparan. Beta lihat ini ABK
1 atau 2 orang ada tidur di situ. Tiba-tiba dong rasa goncang itu langsung keluar. Beta lihat kok dong panik. Artinya tuan rumah kok panik, bagaimana dengan tamu? Nah, seperti itu. Jadi datang dia langsung bilang asap. Dia bilang asap, tapi beta masih rasa biasa. Soalnya terlalu panik. Dia langsung ambil pelampung. Beta, berarti ini serius ini. Lalu beta sempat ambil handphone, beta kasih mati lagu, beta sempat video sedikit kepanikan orang ambil pelampung ini. Beta langsung simpan baik-baik di samping jaring tas itu, saku samping. Beta juga langsung ambil pelampung. Keluar, tapi keluar itu merasa bahwa tidak apa-apa. Nanti masuk kembali. Cuma mau lihat keadaan di luar seperti apa. Tapi karena banyak yang sudah ambil pelampung, ya ikut ambil sah. Tapi keluar dengan harapan pasti masuk kembali. Ternyata kemudian keluar di depan, lihat ke arah kanan kapal. Kalau dari depan itu kanan kapal atas itu asap. Dan apinya sudah cepat sekali. Fiber, jadi dia cepat sekali. Asap juga hitam. Itu asap memang, kalau kita naik di atas memang tidak bisa dapat apa-apa. Jadi dalam kondisi seperti itu, rasa kok harus seperti ini, kok harus seperti ini. Dan waktu itu karena memang keadaan sudah Sone bisa lah, istilahnya Sone bisa selamatkan ini kapal. Nakoda ini dia langsung arahkan ke darat dengan 1 mesin itu. Pesisir begitu kok? Dia langsung mau menuju ke Neklio itu. Karena daratan yang paling dekat itu Neklio sudah ya. Dia punya tanjung kebetulan keluar, jadi kelihatannya lebih agak dekat. Dia tidak terlalu kabur-kabur, artinya masih lumayan lah dekat. Jadi waktu lari dengan mesin 1 mesin, semua orang di dalam sudah keluar. Tapi kan sempit, jadi semua yang dari dek bawah sudah keluar. Kapal punya depan itu kan kecil seperti segitiga, jadi semua sudah full, yang di dalam tidak bisa keluar. Di dalam tidak bisa keluar. Sedangkan api terus bergerak, angin kencang, kapal juga lagi jalan, angin lebih kencang seperti kompor gas lah istilahnya itu, cepat sekali. Jadi kasihan dengan yang di dalam. Mau lompat, kapal masih jalan cepat. Jadi waktu dia sementara menuju darat, api semakin membesar. Tiba-tiba, jadi di saat dia sementara menuju darat itu berbagai macam trauma yang mengekspresikan, ada yang menyanyi. Ada itu yang kakak Joel lihat semua? Iya, beta paling depan. Pantau sama. Beta paling depan ujung kecil. Jadi beta lihat ini dengan berbagai macam ekspresi, mau tangisan, mau menyanyi, berdoa, dengan berbagai macam ekspresi yang ada di situ macam-macam. Dan katong punya kondisi hati juga. Ya di saat itu kita cuma bisa untuk menenangkan orang, tapi berbagai macam kata dan kalimat yang mungkin itu bisa menguatkan orang tidak akan terpengaruh karena sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Jadi waktu lari dengan 1 mesin itu, kita berharap bahwa orang-orang yang di depan, bahkan semua yang ada di atas itu berharap bahwa bisa sampai di darat. Di darat. Iya. Ternyata masih jauh, mesin sudah mati. Kecepatan langsung menurun. Tidak bisa lawan arus dengan gelombang. Lalu dia harus ikuti arus dengan gelombang karena dia sudah tidak bisa lawan karena kecepatan menurun. Nah, kebetulan angin timur, jadi dia bawa ke barat. Semakin jauh dengan daratan. Iya, berlawanan. Iya. Jadi semakin jauh dengan darat, dia punya kecepatan juga menurun. Sekarang posisi dia cuma, tapi apinya sudah lebih parah. Sampai ya di dalam sudah ada yang terbakar. Dalam sudah ada yang terbakar. Ya, bahkan ada yang sudah mau bilang untuk harapan selamat tidak ada. Ya. Jadi waktu itu pilihan adalah lompat. Pilihan ada lompat. Kalau memang ada pilihan lain untuk harapan selamat di atas kapal masih ada, tidak ada berani lompat. Karena darat terlalu jauh, gelombang tinggi. Belum pernah ada orang yang lompat di tengah laut model begitu. Mau tidak mau itu menjadi pilihan utama. Jadi waktu itu beta, siapa yang mau lompat duluan? Kalau lompat duluan, yang lain soalnya ikut, lu sendiri di tengah laut, bagaimana? Iya. Saling bertunggu. Saling bertunggu ini, harus lompat sama-sama supaya sama-sama jangan sendiri di bawah atau jangan sendiri di atas. Jadi sampai yang istilahnya di atas itu benar-benar soalnya ada harapan, itu baru semua lompat. Nah, beta orang keempat yang lompat waktu itu. Orang keempat yang lompat. Jadi waktu beta omong begitu, ada 2 teman di ujung, kakak Nona 1 dengan kakak Nyong 1, dong langsung lompat duluan. Langsung beta pun kawan 1 lompat. Lalu beta ikut. Nah, waktu lompat itu, beta sementara pakai sendal, beta buka sendal baik-baik. Sedih sekali karena itu katong sumati itu.
itu sumati. Sudah di dalam otak. Di dalam otak itu sumati. Hanya sone mau mati bodoh-bodoh, artinya ya berjuang sedikit baru mati lah. Jangan ya terbakar habis di kapal lah. Iya. Jangan terbakar habis di kapal. Katong berjuang sampai di mana baru mati, itulah katong punya perjuangan. Ternyata itu hanya terbersit di pikiran tuh Kakak Joel itu. Iya. Kalau untuk 1% pun selamat, sone ada. Itu sone rasa. Jadi waktu beta buka sendal, beta sempat tondok begini, istilahnya niat dalam hati berdoa begitu. Beta dalam nama Yesus, tapi beta kasih keluar suara dalam nama Yesus. Itu suara sugementar. Suara gementar dalam nama Yesus. Suara sudah bisa keluar, hanya gementar. Jadi waktu beta lompat itu suara teriakan orang. Kasihan ibu-ibu yang dengan anaknya perempuan, mereka tidak dengan bapak atau saudara laki-laki. Bagaimana dengan mereka? Lalu siapa yang mau tolong? Yang tolong ini juga belum yakin bisa selamat. Jadi kepanikan orang, histerisnya orang itu tanpa sadar itu melemahkan. Gelombang tinggi melemahkan, jarak yang jauh melemahkan. Jadi pasrah itu yang ada. Jadi waktu beta berenang kurang lebih hampir sudah mulai jarak sudah agak jauh dari kapal sekitar 20 meter. Beta pun kawan 2 ini, mereka di sebelah, kawan 1 ini dia sana pakai pelampung. Sana pakai pelampung. Dia punya tas samping biasa orang taruh handphone itu, dia bawa itu dan dia angkat begini. Jadi berenang satu tangan. Kalau capek dia ganti, ini pegang, dia berenang. Dia bilang, "Kakak, katong 2 jangan jauh-jauh. Kalau beta capek, kakak pegang beta punya tas ini, katong selamatkan HP supaya katong sampai di darat, katong cari jalan, kok katong kontak katong keluarga." Jadi yang di dalam tuh dia tahu tuh banyak yang akan selamat. Karena dia tahu seperti itu, terlalu jauh, soalnya bisa lihat orang. Kalau pemancar yang katong lihat waktu itu saja, kan pemancar ini ada warna merah putih. Untuk beda warna belum. Beda warna belum. Jauh sekali, jauh jadi dari. Jadi lihat itu satu warna. Kalaupun pohon kelapa itu di pinggir pantai, katong belum bisa bedakan itu pohon kelapa atau pohon yang lain. Titik sah. Titik. Jadi jaraknya, apalagi manusia belum, pantai juga. Nah ini katong sudah rata dengan laut, mau lihat ke mana? Sonda lihat memang. Ya. Jadi dia kasih tahu seperti itu. Dalam dia punya nada ini, seperti dia kok menikmati. Dia kok merasa biasa-biasa. Harapan bahwa ini tas nanti katong telepon, katong sampai darat nih, katong sampai di. Nah beta di saat itu terganggu dengan gelombang tinggi, terganggu dengan teriakan orang ini. Gelombang berapa ini, Kakak? Ya, gelombang itu katong beta seperti dari sini dengan Om Boban son bisa baku lihat. Karena satu gulungan datang dia palang beta. Giliran beta turun satu gulungan sudah palang. Jadi beta son bisa lihat itu. Jadi apalagi kalau sampai 5-6 meter itu ternyata ketong itu banyak yang baku ikut, tapi son ada yang baku lihat. Jadi berdekatan nih. Berdekatan sebenarnya. Tapi kalau ada yang teriak minta tolong, dengar suara, tapi Sony tahu itu suara dari mana, luas. Jadi seperti katong tertutup gelombang. Tertutup gelombang. Tapi komunikasi dengan teman ini berapa? Cuma 1 kali. Cuma 1 kali. Iya, cuma 1 kali itu. Itu pas waktu mau dekat. Beta Sony bisa balas, Sony bisa bersuara minta tolong karena itu juga butuh tenaga. Sedangkan berenang saja butuh tenaga, Sony ada mau tambah bersuara lagi. Biar ku menikmati sudah sampai di mana. Di saat itu beta teringat dan beta bayangkan itu sebenarnya sebuah pikiran yang Sony baik. Beta bayangkan itu beta punya keluarga, mama, kakak, adik dong, keluarga rohani, teman-teman pelayanan. Beta bayangkan tuh, dong tuh ada di sekeliling beta, lagi berdiri keliling beta di lautan itu, lalu menyaksikan beta mati sendiri. Dan itu sesuatu sangat melemahkan. Jadi itu perasaan apa ya? Perasaan yang sebenarnya kurang bagus. Mengasihani diri. Beta berpikir beta punya harta, beta berpikir beta punya pekerjaan, beta berpikir beta punya pelayanan. Itu melemahkan. Tapi di saat itu baru beta merasakan bahwa selama ini orang umum bilang musuh terbesar itu diri sendiri. Katong tahu itu, tapi beta belum pernah alami yang namanya musuh terbesar diri sendiri. Mengalahkan diri sendiri. Mengalahkan diri sendiri. Sedangkan yang beta alami saat itu musuh terbesar adalah bagaimana beta menghindar dari teriakan orang, karena beta Sony sanggup. Coba sanggup dan bisa tolong baik. Ini Sony sanggup ini. Teriakan berbagai macam teriakan ini. Cepat menghindar supaya katong fokus dan katong punya diri seperti itu. Dan yang kedua, gelombang tinggi. Jarak jauh sekali. Sedangkan mau selamat. Di saat itu ada sebuah pemikiran yang menyadari beta bahwa kekuatan musuh terbesar beta punya diri sendiri itu bukan teriakan orang, bukan gelombang dan bukan jarak yang jauh. Adalah beta berpikir positif. Beta mengingat waktu almarhum beta punya bapak ke Kupang itu, waktu ketong doa baru tidur itu bapak tua sempat
sharing sedikit firman. Dia bilang Tuhan Yesus itu dia punya jejak itu ada di mana-mana. Dia pernah jalan di atas laut, dia pernah di udara, dia pernah ada di darat. Artinya dia tuh ada di mana-mana. Dia sudah tinggalkan jejak, di mana-mana ada dia. Lalu tiba-tiba beta punya pikiran ini di cerita firman yang Simon Petrus bilang, kalau itu lu Tuhan, panggil beta supaya beta jalan di atas laut juga. Tapi kemudian dia terpengaruh dengan badai, dia sempat tenggelam dan Tuhan mengangkat dia. Tuhan, apa yang Simon Petrus alami saat ini beta juga alami. Tapi seperti sebuah keyakinan yang luar biasa. Dan hanya ada dua hal yang beta lakukan di sana, berenang dan berdoa. Berenang dan berdoa. Berenang berdoa. Berenang nih Kakak Yoel. Dengan tenaga atau kemana? Pelampung nih menolong begitu. Ya, tapi kalau mau dibilang pelampung itu dia bukan untuk berenang. Dia itu tunggu pertolongan datang di tempat. Kalau berenang itu tersiksa karena dia punya seperti bantal di belakang, dia panjang, sedangkan di depan ini dua kotak. Jadi kalau ketong berenang itu kan angkat muka baru berenang. Nah, kalau angkat muka berarti kepala dengan ini dia apa? Jadi nanti tertahan begitu. Nanti sakit semua, ini sakit semua. Jadi waktu beta mencoba dengan sebuah pemikiran positif seperti itu, namanya ketong di lautan lepas dan ketong punya diri badan ini kecil, jadi bergerak maju atau mundur ini ketong sudah tahu. Ketong ini kan misalnya Tanjung di sini, ketong mau berenang di Tanjung, nanti ujung-ujung tuh berenang melenceng arah. Nanti melenceng baru karena arus. Iya. Jadi beta sudah fokus dengan itu lah. Mau apapun yang terjadi, beta tetap menguatkan beta punya diri. Jadi beta merasa seperti ketakutan itu perlahan-lahan hilang. Jadi di situ bukan perjuangan melawan ketakutan, kekhawatiran bukan, tapi perjuangan melawan ketakutan yang ada dalam diri. Jadi bukan melawan gelombang yang jaraknya jauh lah. Sudah itu nomor 2. Yang nomor 1 itu lawan ketakutan dulu. Ternyata ketakutan itu hilang. Beta berenang sambil beta berdoa, beta bilang, Tuhan, beta cuma berenang sekuat ini. Lebih daripada itu Tuhan yang tarik beta. Tapi permohonannya itu benar-benar nyawa terancam. Sesuatu yang paling berharga kan nyawa. Jadi kalau dia terancam itu kita punya ekspresi doa, gaya doa itu benar-benar pasrah, dan itu yang sungguh-sungguh sudah seperti apa? Seperti itu sudah. Jadi waktu beta berdoa seperti itu, kalaupun beta sampai darat itu karena Tuhan. Walaupun belum sampai. Terus berenang. Fokus dengan jangan terganggu dengan intimidasi yang datang. Aduh, beta mau pipi layanan di alor ini hari baru begini. Kenapa harus beta di ini kapal baru terjadi begini? Beta sudah mau itu masuk, karena itu akan membuat beta drop. Sementara berenang beta merasa kekuatan ada. Di saat itu beta merasa kok biasa berenang di kolam, itu satu kali keliling kolam itu betis sampai di paha ini rasanya mau patah. Itu berdiri juga kuat. Kalau sudah berhenti, berenang terus satu kali keliling itu capek sekali. Non-stop. Iya. Siapapun yang mendengar, coba nanti dia pergi ke kolam bawah mata, coba dia satu kali keliling, pasti pulang itu ngos-ngosan. Beta merasa jangan sampai beta pun kaki ini capek, tapi beta sudah sadar kalau lagi capek. Jadi beta sambil berdoa, sambil sudah berenang lah. Beta hanya tendang-tendang gerak-gerak dorong kaki sah. Nah, benar-benar dia sudah capek atau ada capek tapi beta sudah sadar. Ternyata beta tendang begini, rasa betul sudah rasa capek apa-apa. Hanya yang tersiksa itu dada dengan belakang. Sakit tekanan air nih, Pak. Karena begini tuh, jadi dia juga sama ini dia sudah bisa angkat kepala baru berenang. Jadi sudah bisa peluk sebelah juga. Jadi sebenarnya lebih bagus itu jangan pakai pelampung karena tersiksa. Jadi di saat beta berdoa yang untuk itu beta tutup mata. Beta buka begini, beta bukan berenang menuju darat, beta menuju kapal. Arus bawah, tadi tutup mata itu arus bawah. Beta berdoa tutup mata. Beta pun kawan hampir jarak 20 meter dari beta. Tadinya 3 meter. 3 meter. Iya, dia sudah capek. Jadi itu masing-masing fokus dengan dia punya diri. Sudah baku ajak lah untuk ayo mari sini. Soalnya ada istilah begitu. Lu selamat lu pun diri, beta selamat lu pun diri. Jadi itu seperti soalnya peduli dengan siapapun. Saat itu selamatkan diri masing-masing. Lalu beta langsung buka mata, beta kaget. Aduh, ini berapa tenaga yang sebuang sempat timbul begitu. Sudah beta lanjut saja. Beta merasa, kok pohon-pohon semakin jelas. Tiba-tiba gelombang angkat naik, kok bisa dapat lihat bibir pantai. Ini sekitar seberapa jam kakak rasa nih dari lompat nih? Itu sekitar 30 sampai 45 menit. 30 sampai 45 menit. 34, itu waktu berenang itu. Sudah ada rasa seperti jarak agak dekat. Tiba-tiba beta bersyukur ya Tuhan kasih beta hikmatnya hitung gelombang.
Gelombang itu dia punya gulungan jangan naik full. Saat dia naik setengah itu lu ikut sudah. Ikut sudah. Jadi saat nanti dia naik full itu lu juga terbuang ikut ke sana. Kalau bantu dorong, iya, bantu dorong. Karena kalau Sonia hitung maju 1 langkah dia buang mundur 2 langkah. Jadi berenangnya berenang mundur walaupun sepertinya maju. Dan ikut ritme gelombang nih. Kakak sudah tahu ikut ritme gelombang. Jadi puji Tuhan, beta melihat jarak antara beta posisi dengan darat itu ada perubahan-perubahan. Makin dekat. Makin dekat. Tapi masih jauh sekali. Tapi bersyukur setidaknya ada jelas lah. Iya. Dari titik sekarang sudah jelas. Sudah jelas. Hanya belum, apalagi kayak lihat apa yang pantai ada orang itu belum sama sekali, masih jauh. Jadi beta ini rasa sedih dengan kapal juga, sempat lihat di kapal begitu, masih lihat belakang. Satu kali. Jadi beta